Yo sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah seminggu berlalu setelah kekacauan yang terjadi, jika dilihat dari luar dunia tak ada bedanya dengan sebelumnya. Hanya saja bisa dibilang saat ini orang-orang berubah sikap menjadi waspada seperti apa yang dialami oleh Solmi saat ini. Saat sedang berbelanja di supermarket, terlihat bahwa ada seorang anak kecil yang mendatanginya dan Solmi dengan senyuman hangatnya mencoba menyapa anak itu. Tapi ibunya dengan sikap meraih anaknya dengan raut wajah yang curiga membawa anaknya pergi menjauh dari Solmi. Solmi pun bisa memahaminya karena berbeda dengan para siluman, para manusia kebanyakan tak mendapatkan informasi yang akurat tentang kekacauan yang telah terjadi akhir-akhir ini. Tentang kemunculan goblin yang bernama Bihyung bersama dengan mereka yang disebut sebagai roh kegelapan. Dan mereka kemungkinan merupakan sosok yang mengendalikan bencana-bencana itu. Walaupun akhir-akhir ini insiden skala besar seperti sebelumnya tak terjadi, tapi sebenarnya skala insiden kecil juga masih terjadi dan aksinya dilakukan dengan terang-terangan. Dan orang-orang pun sekarang sudah mulai merasakan firasat buruk tentang adanya sesuatu yang mengancam diri mereka semua yang tidak bisa disampaikan oleh pemerintah, polisi, maupun pers. Perasaan itulah yang membuat orang-orang saat ini bersikap waspada. Kemudian Solmi pun teringat perintah dari Tuan Hakim yang memintanya untuk istirahat sementara sebagai pembawa pesan. Karena dalam waktu dekat ini tak ada hal yang bisa Solmi lakukan. Dan tak kalah pentingnya untuk masalah Siwo, sebaiknya Solmi berada di sampingnya menggantikan dirinya. Ditambah lagi sementara ini pasti tak akan ada insiden berarti yang akan terjadi. Maka dari itu sekaranglah waktunya bagi Solmi untuk istirahat karena selama ini sudah bekerja dengan keras. Dengan muka yang sedikit bingung, Solmi pun mengiyakan perintah Tuan Hakim tersebut. Namun dalam hatinya merasa khawatir karena dalam kondisi seperti biasanya dirinya akan merasa senang diberikan waktu istirahat. Namun untuk saat ini dirinya merasa tak nyaman karena tak mengetahui apa-apa. Jika dirinya menjadi pembawa pesan Tuan Hakim, setidaknya dirinya tahu tentang apa yang sudah terjadi. Namun alasannya bisa terus fokus dan tak putus asa saat ini adalah karena tempatnya tinggal saat ini sangatlah penting untuk dirinya. Kemudian tak terasa Solmi pun sudah dalam perjalanan pulang menuju ke tempat tinggalnya. Di tengah jalan dia bertemu dengan ibunya Siwo yang memanggilnya. Solmi pun menyapa ibu Siwo dengan sopan dan memanggilnya Bibi. Sedangkan ibu Siwo terlihat terkejut karena supermarket yang dikunjungi oleh Solmi itu agak jauh dari rumah dan seharusnya mereka pergi belanja bersama nanti sore dengan menaiki sebuah mobil. Akan tetapi Solmi sambil tersenyum menanggapi dengan beralasan bahwa cuaca hari ini sangatlah bagus. Jadi dirinya memutuskan untuk keluar belanja sekalian jalan-jalan. Lalu menanyakan apakah Bibi ada janji hari ini. Mendengar hal itu, Ibu Siwo pun sambil tersenyum berujar jika ada teman satu kampungnya mengajak bertemu di dekat sini. Sedangkan Solmi dalam hatinya bergumam bahwa sejak seminggu yang lalu keluarga Siwo tinggal di sini dan untungnya tak ada korban dari seluruh lingkungan apartemen. Hanya saja rumah Siwo mengalami kerusakan terparah akibat pertarungan Solhwa dengan salah satu syaman. Namun untungnya semua itu bisa diselesaikan dengan alasan kebocoran gas dan kompensasi dari perusahaan konstruksi untuk keluarga Siwo adalah bisa tinggal di gedung ini untuk sementara. Walaupun sebenarnya ada campur tangan dari pihak Yuyong dari klan Siesi yang merupakan pemilik gedung ini juga. Lalu Ibu Siwo pun berpamitan kepada Solmi untuk pergi sebentar sembari melambaikan tangannya. Solmi pun tersenyum serta meminta agar ibunya Siwo berhati-hati. Dan juga berujar dalam hati bahwa dirinya sudah sepakat dengan Siwo untuk memperkenalkan dirinya sebagai teman SMP Siwo sekaligus menjadi anak yang kebetulan tinggal di tempat ini. Lalu tiba-tiba dari gedung itu muncullah Yuyong yang berjalan santai dan Solmi menginfokan jika Ibu Siwo ingin menemui teman dekatnya di sekitar sini. Padahal ini akhir pekan tapi Yuyong tetap bekerja juga selain hari biasa.
Menanggapi hal itu sambil membenarkan kacamatanya, Yu Yong berujar jika itu tak masalah baginya karena merupakan kewajibannya. Lalu di hari kerja, Goyo sudah menggantikan dirinya untuk bertugas. Solmi pun memberikan semangat dengan mengatakan selamat bertugas. Dan dalam hatinya mengatakan bahwa meski kemungkinannya kecil, semua yang ada di sini secara bergantian akan menjaga Ibu Siwo dari ancaman yang tak terduga. Tak lama setelah itu, sampailah Solmi di unit rumahnya dan langsung menghubungi Siwo lewat chat serta mengatakan jika Siwo sudah bangun dirinya, meminta agar Siwo datang ke rumahnya karena dirinya akan memasakkan makanan yang enak untuk Siwo. Kemudian setelah itu Siwo pun terlihat sudah ada di rumah Solmi. Sedangkan Solmi yang melihat kedatangan Siwo pun merasa bersyukur karena sudah seminggu ini dia terlihat kehilangan semangatnya dan hanya mengurung dirinya di dalam rumah selama berhari-hari. Sambil mempersiapkan bahan-bahan untuk memasak, Solmi melirik ke arah Siwo sembari dalam hatinya berujar jika ini pertama kalinya dirinya bertatap muka lagi dengan Siwo setelah seminggu berlalu, dan berharap dirinya bisa memperbaiki suasana hati Siwo. Akan tetapi Solmi dikejutkan dengan Siwo yang tiba-tiba ada di belakangnya dengan mengatakan bahwa Solmi bisa memotong bahan itu sekaligus dengan menumpuknya beberapa lembar. Kemudian menanyakan apakah Solmi memiliki beberapa bahan penunjang masakan itu. Jika tak punya, maka dirinya yang akan mengambilkannya di rumahnya. Tak lama setelah itu Siwo pun kembali dan mengambil alih tugas memasak yang sebelumnya dilakukan oleh Solmi. Siwo menanyakan apakah Solmi suka makanan yang pedas dan apakah mau berkuah banyak atau sedikit. Mendengar hal itu, Solmi pun terkejut lalu mengatakan bahwa sebenarnya dirinya memang suka, namun tak sering memakannya, serta dalam hatinya berujar jika ini juga merupakan pengalaman pertamanya memasak. Kemudian mengatakan jika makanan tteokbokki di kedai, dirinya lebih suka tteokbokki Hwaul. Mendengar nama kedai itu, Siwo pun menyimpulkan bahwa Solmi lebih suka yang kuahnya lebih banyak. Setelah itu tteokbokki pun sudah jadi, Siwo pun mengambilkan sepiring untuk Solmi dengan berujar kepadanya jika rasanya kurang pas dengan selera Solmi, dia bisa mengatakan kepada dirinya. Setelah itu Solmi pun memakan tteokbokki yang dimasak oleh Siwo dan langsung memujinya karena rasanya benar-benar enak, bahkan lebih kenyal daripada yang dirinya pernah beli di kedai. Mendengar hal itu Siwo pun tersenyum dan beralasan jika hal itu dikarenakan tteokbokkinya baru saja matang. Lalu Solmi pun memuji Siwo yang ternyata pandai dalam hal memasak. Namun Siwo menyangkal hal itu dengan berkata bahwa dirinya hanya senang melakukannya saja karena sedari kecil ibunya sering mengajarinya memasak. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada Solmi dengan apa yang telah dia lakukan untuknya, hingga belanja bahan-bahan makanan gara-gara dirinya. Jadi dirinya pun menyadari ternyata kondisinya seburuk itu hingga Solmi pun memperhatikannya seperti ini. Mendengar hal itu Solmi pun terkejut, Siwo menyadarinya. Lalu Siwo pun berujar jika dirinya boleh jujur, dirinya sempat melupakan hal itu. Dan beberapa hari ini dirinya telah memikirkan banyak hal. Seperti tindakan menyelamatkan orang-orang waktu itu merupakan keputusan yang tepat atau tidak. Namun pada akhirnya dirinya tak bisa menyelamatkan siapapun, justru masalahnya malah menjadi lebih besar, hingga membuat para syaman terluka bahkan kehilangan nyawanya. Bahkan yang lebih parah lagi, dirinya telah membuat ibu dan teman dekatnya harus menghadapi bahaya. Solmi pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa semua itu bukanlah kesalahan Siwo. Kalau sekedar mendapatkan kritik karena ceroboh, mungkin Siwo pantas mendapatkannya. Tapi Siwo tak layak mendapatkan hukuman seperti itu karena tak melakukan sebuah dosa. Jadi mau bagaimanapun kejadian di apartemen itu merupakan tanggung jawab para syaman. Mendengar hal itu sambil memakan sesuap tteokbokki, dirinya berujar jika hal itu bisa saja karena para syaman. Kemudian mengatakan kepada Solmi bahwa dirinya tahu apa yang sedang dicemaskan olehnya. Namun dirinya memang akan menyalahkan dirinya sendiri tapi tak akan terpuruk hanya karena hal itu. Dan dengan kesal menjelaskan bahwa kejadian yang dialaminya ini membuatnya menjadi sadar bahwa tindakan yang dirinya ambil bisa menyebabkan sebuah masalah besar jika salah mengambil tindakan, dan merasa bahwa pemikirannya salah tentang tak masalah meski dirinya dalam bahaya. Karena dalam kenyataannya dirinya bahkan tak memiliki kemampuan untuk mengakhirinya walau mengorbankan nyawanya. Dan sekarang Solhwa sudah kembali ke sini, jadi dirinya akan fokus untuk mempelajari semua yang bisa dirinya pelajari darinya. Mendengar hal itu, Solmi pun terkejut dengan kembalinya Solhwa ke sini, karena seharusnya Solhwa masih berada di dunia siluman, akan tetapi Siwo menyangkalnya karena kamar Solhwa tepat berada di atasnya.
Dan pagi tadi dirinya tiba-tiba terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari langit-langit. Mendengar hal itu sambil menggigit garpunya di dalam hati, Solmi merasa aneh dengan berujar bahwa setelah pertarungan itu Solhwa kembali ke dunia siluman untuk beristirahat dan tak memberi informasi kapan dia akan kembali. Jadi akan aneh apabila dia kembali tanpa memberi kabar apapun. Bersamaan dengan hal itu, Solmi sudah berada di depan pintu kamar Solhwa dan berniat membukanya. Setelah itu Solmi pun tersenyum ceria sembari memanggil Solhwa dengan mengeluh kepadanya yang seharusnya mampir ke rumahnya jika dia sudah kembali ke dunia manusia. Akan tetapi tak ada tanggapan sama sekali dari Solhwa. Dan Solmi dikejutkan dengan kondisi Solhwa yang saat ini sedang terbaring tak berdaya di atas lantai. Lalu terlihat di tokonya Goyo mendapat telepon dari Solmi yang melaporkan kondisi Solhwa saat ini. Lalu menanggapi dengan mengatakan bahwa kemungkinan Solhwa berada dalam kondisi itu selama 1 minggu. Seharusnya Solmi sudah tahu karakter dari Solhwa yang memiliki harga diri yang sangat tinggi sekali. Dia pasti berusaha menyembuhkan dirinya sendiri tanpa sepengetahuan orang lain. Ditambah lagi dengan keputusannya yang kembali, berarti dia berniat untuk menyelesaikan hal itu secara diam-diam, namun nyatanya tak berhasil sama sekali. Kemudian sambil menghela nafasnya, Solmi pun bertanya apa yang harus dirinya lakukan saat ini untuk menyelamatkan Solhwa. Karena satu-satunya cara untuk menyelamatkan Solhwa saat ini adalah membawanya kembali ke dunia siluman. Dan juga di antara para siluman yang berada di dunia manusia tak ada yang cukup kompeten untuk mengobatinya. Menanggapi hal itu, Goyo pun membenarkan perkataan Solmi itu, namun dia akan dikeluarkan sebagai kandidat festival. Dan seperti yang Solmi tahu, klan siluman rubah yang salah satunya adalah keluarga Solhwa memiliki pola pikir yang berbeda dengan rubah-rubah lainnya. Karena berkomplot dan saling menipu demi keuntungan masing-masing adalah hal yang biasa bagi mereka. Bahkan jika ada yang kehilangan nyawa dalam persaingan itu, mereka justru menilai bahwa yang kalah adalah yang bersalah. Dan dirinya juga mendengar kalau ada banyak anggota klannya yang menginginkan posisi sebagai kandidat festival. Tapi Solhwa terlalu berbakat dan tak menunjukkan celah sama sekali. Namun sekarang kabar tentang Solhwa yang sakit pasti akan segera menyebar. Lalu tak akan ada yang tahu apa yang akan dilakukan oleh rubah-rubah lain kepadanya jika tahu kondisinya saat ini sedang lemah. Karena setelah melawan Saman, kondisi Solhwa seperti itu dan tak menunjukkan luka luar sama sekali walaupun dirinya kurang yakin. Sepertinya Solhwa sedari awal memang tak sakit atau terluka, melainkan terkena sebuah kutukan yang merupakan gangguan dari makhluk spiritual. Akan tetapi Solmi pun tak mempercayai hal itu karena Solhwa yang sekuat itu bisa kalah dengan roh jahat. Menanggapi hal itu, Goyo pun berujar jika penyebab Solhwa menjadi seperti itu karena pemikirannya sama dengan Solmi saat ini. Lalu mengatakan dengan jelas bahwa jika itu merupakan ulah hantu, Solmi tak perlu kembali ke dunia siluman karena ada yang lebih profesional di dekat Solmi. Mereka juga tinggal di gedung yang sama dengan Solmi saat ini. Kemudian Goyo juga menambahkan bahwa dirinya sudah menghubungi mereka untuk datang ke sana. Jadi mereka pasti akan segera datang ke sana. Kemudian setelah itu terlihat bahwa orang yang dimaksud oleh Goyo pun datang ke sana sembari tersenyum berujar bahwa dia benar-benar penasaran kenapa rubah yang terhormat itu membutuhkan roh jahat yang hina seperti dirinya. Ternyata yang dipanggil oleh Goyo adalah Wulyong dan tuannya yang merupakan siluman harimau. Kemudian setelah itu terlihat kondisi Solhwa yang memprihatinkan dan sedang diperiksa oleh Wulyong. Lalu setelah memeriksa denyut nadinya, Wulyong pun berujar jika akhirnya dirinya bisa memberikan pernyataan yang pasti. Sontak hal itu membuat Solmi dan Siwo terkejut serta penasaran. Lalu Wulyong pun mengungkapkan bahwa Solhwa harus segera mendapatkan penanganan yang tepat, karena dia bisa bertahan setidaknya selama 3 hari lagi. Setelah itu nafasnya akan langsung terhenti. Solmi pun terkejut sembari menanyakan bagaimana cara bagi mereka untuk menyelamatkan Solhwa, entah dengan pengusiran setan atau semacamnya. Namun Wulyong pun menanggapi dengan memberikan informasi jika seseorang terkena kutukan seperti itu, maka kondisinya mirip dengan orang yang basah terkena air hujan. Cara mengatasinya tidaklah terlalu rumit. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan tergantung situasi dan korbannya. Dan cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan menyingkirkan awan hitam yang menurunkan hujan itu. Karena hanya dengan mendapatkan sinar matahari dari langit yang cerah, mereka bisa mengeringkan tubuh yang basah dan menghangatkannya. Namun jika hujan tak kunjung berhenti, ada cara lain lagi, yaitu dengan berlindung di bawah atap bangunan sampai hujannya reda. Meskipun cara itu tak terlalu efektif, namun setidaknya bisa mencegah tubuh agar tak basah terkena hujan.
Kemudian dengan raut wajah serius dan menyeramkan, Wolyong bertanya-tanya kenapa Solhwa bisa mendapatkan kutukan sejahat itu. Meskipun dirinya tak tahu seperti apa shaman yang telah membuat Yume seperti ini, yang jelas shaman itu pantas mati karena kebodohan yang telah dilakukannya. Karena sebagai pengguna kekuatan roh, dia memberikan dendam yang bahkan tak sanggup diatasi oleh dia sendiri. Ditambah lagi, tanpa keberanian yang cukup, dia telah melepaskan roh itu ke dunia ini. Kemudian Wolyong pun meminta maaf karena sepertinya kondisi Solhwa saat ini bukanlah kondisi yang bisa dirinya tangani. Mendengar hal itu, Solmi pun panik dan meminta agar Wolyong setidaknya bisa mencoba melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Solhwa. Akan tetapi jawaban Wolyong membuat Solmi terdiam tak bisa berkata-kata. Wolyong mengatakan bahwa Solmi salah paham dengan alasannya tak melakukan apapun. Dirinya juga tak lepas tangan karena perasaan pribadi ataupun karena merasa tak memiliki kewajiban untuk menyelamatkannya. Namun alasan sebenarnya adalah karena roh jahat yang ada di dalam tubuh Solhwa bukanlah roh yang mudah untuk dilenyapkan. Bahkan bisa dikatakan sebagai malapetaka yang mustahil untuk dilenyapkan. Jika dia dipaksa keluar, dia pasti tak akan mau keluar begitu saja. Dia pasti akan melampiaskan amarahnya kepada lingkungan sekitarnya. Dan menurut perkiraannya setidaknya ada lebih dari 1.000 manusia yang akan menjadi korbannya. Lalu siluman rubah ini bisa bertahan hingga saat ini karena dia merupakan siluman tingkat tinggi. Jadi mau seperti apapun hasilnya nanti, cara yang paling tepat adalah membawanya kembali ke dunia siluman. Akan tetapi siluman harimau yang sebelumnya hanya diam saja pun langsung menyela perkataan Wolyong dan memintanya untuk tak terlalu keterlaluan seperti itu. Dirinya memang tak terlalu memahami tentang arwah pendendam seperti itu. Namun setidaknya dirinya tahu kalau Wolyong pasti bisa menemukan solusinya saat ini. Mau senekat atau sebodoh apapun caranya, yang penting mereka tak turun tangan secara langsung dan tetap menjaga jarak. Bahkan jika orang-orang yang ada di sini justru memperburuk situasinya nanti, mereka tak akan mendatangi dirinya dan Wolyong dan memarahi mereka berdua. Mendengar perkataan itu, Siwo dan Solmi pun setuju dengan pendapat siluman harimau itu. Sedangkan Wolyong terlihat bingung tak bisa menyangkal pendapat itu. Lalu dengan keyakinan akan kemampuannya, siluman harimau pun berujar jika siluman rubah seperti Solhwa tak akan bisa menyainginya. Dan mengatakan kepada Wolyong untuk sesekali saja mereka harus berbuat baik. Lagi pula mereka juga terlihat gelisah dan kasihan karena temannya yang sedang sekarat. Mendengar ucapan dari tuannya itu, Wolyong pun terharu dan memuji tuan mudanya yang sudah tumbuh dewasa serta membanggakan seperti itu. Sedangkan momen itu membuat Siwo dan Solmi pun terlihat canggung. Namun setelah itu mengucapkan terima kasih karena bersedia untuk menolong Solhwa. Kemudian setelah itu terlihat Siwo sedang pergi keluar entah kemana sembari mengingat apa yang Wolyong ucapkan sebelumnya. Di mana mereka harus menyiapkan dua hal, yaitu pendeta yang bisa mengusir Yume dari tubuh Solhwa dan juga wadah untuk menampung Yume yang telah dikeluarkan dari tubuhnya. Keduanya harus dipersiapkan dengan baik. Karena roh itu tak bisa langsung dikirim ke nirwana. Kekuatan hantu berbeda-beda tergantung pada kekuatan dendam yang dimilikinya. Dan juga ditentukan oleh seberapa besar rasa benci serta penyesalan yang dibawanya saat meninggal. Dan setelah menggunakan semua kekuatan itu, sebagian besar dari mereka akan kembali ke nirwana atau lenyap dengan sendirinya. Meskipun ada beberapa hal pengecualian juga seperti dirinya yang berubah menjadi manusia hantu dan mendapatkan tubuh baru sebagai siluman. Namun Yume itu berbeda. Mereka sengaja dibuat dengan menggunakan sihir. Mereka pasti memiliki dendam yang terlalu kuat untuk bisa dikirim ke nirwana. Tetapi juga bukan merupakan hantu yang bisa berubah menjadi manusia hantu. Itu juga yang bisa menyebabkan mereka melampiaskan kemarahannya kepada sekitar seperti yang sebelumnya dirinya katakan. Maka dari itu mereka hanya akan terus bertindak keji dengan berganti tubuh. Untuk menenangkan Yume itu, manusia biasa menggunakan wadah Yume itu sebagai senjata. Dengan begitu mereka bisa membuat Yume itu bebas mengamuk ke sana kemari. Meski tak memiliki tubuh yang berupa darah dan daging, masalah sebenarnya adalah level senjata yang akan digunakan sebagai wadah Yume harus setara dengan tingkat Yume itu sendiri. Dan untuk Yume tingkat sakti seperti ini, wadah yang tak hanya bermutu baik harus dipakai. Lalu Siwo pun menanyakan tentang pendeta yang dibutuhkan untuk menyembuhkan Solhwa itu kepada Wolyong. Kemudian Wolyong pun mengatakan bahwa Yume itu merupakan sihir manusia. Dan mereka juga memiliki teknik pengusiran setan yang lebih baik daripada para siluman.
Walaupun banyak yang tidak setuju dengan hal itu. Dan pendeta yang dirinya maksud adalah para saman yang memiliki kemampuan unggul di bidangnya. Tapi jika Siwo menanyakan cara untuk membujuk mereka, dirinya tak mengetahuinya. Karena seperti yang dirinya ungkapkan sebelumnya, kemungkinan untuk menyelamatkan Seolhwa itu memang sangatlah kecil. Kemudian kembali kepada Siwo saat ini yang tengah berada di depan sebuah tempat tinggal seseorang. Sambil berdiri di depan gedung itu, Siwo dalam hatinya berujar bahwa dirinya tak bisa berdiam diri saja karena ini menyangkut nyawa Seolhwa. Namun dirinya merasa tak pantas untuk datang ke tempat itu. Sedangkan di sisi lain ada seorang wanita terkejut melihat kedatangan Siwo dan menjatuhkan kantung belanjanya. Setelah itu meluapkan emosinya dengan memaki Siwo tak tahu malu. Mendengar hal itu, Siwo pun terkejut sembari dalam hatinya berujar jika dirinya sepertinya sudah bertemu dengan wanita itu yang merupakan kakak sepupunya Yosin. Tak lama setelah itu, wanita itu pun tak segan-segan langsung menendang Siwo hingga membuatnya langsung tersungkur di atas tanah. Dan wanita itu masih belum terima karena Siwo bukanlah siluman yang bisa dirinya kalahkan. Meskipun Siwo memiliki setengah darah manusia, setidaknya Siwo harus memiliki apa yang namanya rasa malu. Dan melayangkan protes karena Siwo lah yang telah menyebabkan tuan mudanya mengalami hal seperti ini. Akan tetapi tiba-tiba wanita itu pun dikejutkan oleh suara Yosin yang masih setengah sadar mengatakan memangnya apa yang telah dialami olehnya. Orang lain yang mendengarnya pasti akan mengira jika dirinya bukan manusia bumi lagi. Lalu mengatakan bahwa dirinya belum mengecek chat dari Siwo karena dirinya ketiduran. Namun Siwo hanya terduduk dan menatap ke arah Yosin. Kemudian Yosin pun mengisyaratkan Siwo untuk masuk menggunakan tangannya. Dan mengatakan jika dilihat dari ekspresi wajah Siwo saat ini, Siwo pasti akan mengatakan hal yang tak masuk akal lagi. Tak lama setelah itu mereka pun sudah masuk ke dalam rumah Yosin. Di sana terlihat bahwa wanita yang sebelumnya menyerang Siwo dengan kasarnya menyajikan sebotol air dingin di atas meja. Melihat tindakannya itu, Yosin pun mengatakan bahwa tindakannya itu sudah keterlaluan. Karena ada banyak yang bisa diminum di rumah ini. Kalaupun dia malas, seharusnya dia tinggal menyajikan air panas dengan teh celup saja sudah cukup, tak perlu sampai seperti itu. Padahal sebelumnya saja dia memperlakukan Siwo dengan baik karena terlihat seperti anak baik-baik. Wanita itu pun menanggapi bahwa penilaiannya tentang orang lain memanglah sangat buruk. Makanya dirinya harus melayani orang seperti tuan mudanya itu. Hanya gara-gara mau melindungi seekor siluman, tuan mudanya itu jadi membuang jalan kesuksesan yang sudah terbuka lebar di depan matanya. Malah dengan bodohnya berlari kencang di jalanan menurun yang menghancurkan hidupnya. Siwo yang mendengar ceramah itu pun terlihat gugup tak bisa berkata-kata lagi. Kemudian sambil membuka botol minumannya, Yosin pun berujar jika seharusnya dia mengatakan dengan kalimat yang lebih baik. Misalnya memilih jalan kehidupan yang lebih bebas, mandiri, dan berani. Lalu sambil menuangkan minum ke dalam gelas, Yosin berujar kepada Siwo bahwa seperti yang baru saja Siwo dengar, dirinya sudah keluar dari rumah. Dan bukan merupakan sikap pemberontakan sesaat, tapi memang benar-benar sudah dicoret dari kartu keluarga. Itu juga bukan kesalahan Siwo, namun itu memang sudah dirinya rencanakan. Terlebih lagi dirinya mengatakan hal ini bukan untuk membuat Siwo merasa bersalah, tapi hanya ingin mengatakan jika dirinya bukanlah saman negara lagi. Dan juga semua yang telah dirinya lakukan selama ini bukan karena Siwo adalah temannya, namun karena dirinya menganggap bahwa itu merupakan tindakan yang benar. Dengan mendapatkan gaji dari negara, melindungi Siwo dan ibunya seharusnya sudah menjadi tugas yang dilakukan oleh seorang saman negara. Dan sekarang dirinya hanyalah anak di bawah umur yang miskin serta terusir dari rumahnya sendiri. Karena itu, seperti yang Siwo katakan, jika dia sedang mencari seorang pendeta, maka kedatangan Siwo kepadanya saat ini adalah pilihan yang tepat. Meskipun bukan yang terbaik di Semenanjung, dirinya adalah salah satu dari 3 pendeta unggul di sini. Akan tetapi siapapun yang ingin memakai jasanya untuk upacara pengusiran setan harus membayar dengan harga yang sesuai. Tak ada pengecualian bahkan untuk teman terdekatnya sekalipun. Dengan muka yang serius, Siwo pun mengangguk membenarkan perkataan Yosin itu. Lalu berujar jika meskipun dirinya tak mampu membayarnya, dirinya akan melakukan segala cara agar bisa membayarnya. Setelah itu Yosin menoleh kepada wanita itu dengan ekspresi yang sedikit mengejek bahwa seharusnya dia sudah mendengarnya dengan jelas bahwa Siwo adalah pelanggan pertama yang harus dilayani dengan baik, bukan seorang setengah siluman dan teman yang telah menghancurkan hidupnya. Jadi setidaknya saat ini dia harus memberikan sesuatu yang pantas untuk tamu mereka saat ini.
Mendengar hal itu, wanita itu pun mengalah dengan menghela nafasnya dan menuruti permintaan dari Yosin itu. Kemudian setelah itu Yosin menjelaskan kepada Siwo bahwa dunia ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu dunia manusia dan dunia siluman. Di sanalah kebanyakan penduduk semesta tinggal. Kedua dunia itu bisa dikatakan seperti sebuah benua yang mengapung di atas lautan. Lalu ada juga pulau-pulau lain, yaitu seperti dunia lain yang seperti kepingan kecil. Dan di sana juga ada manusia serta siluman yang tinggal di sana. Wilayah itu biasanya bersifat independen dan tak dipengaruhi oleh hukum modern ataupun kekuasaan seorang raja siluman saat ini. Sambil memakan sebuah kue yang disuguhkan di depannya, Yosin pun menambahkan jika kemungkinan Siwo pernah mendengar cerita itu. Seperti utopia, tempat para dewa hidup yang ada di balik pegunungan atau kota, dan kerajaan fantasi yang ada di dasar laut semacam istana naga. Mendengar penjelasan Yosin itu, terlihat bahwa Siwo merasa takjub karena ada banyak tempat yang seperti itu. Akan tetapi Yosin menyela perkataan Siwo karena keberadaan mereka tidaklah banyak. Mungkin hanya seukuran kota kecil saja, dan biasanya dihuni oleh makhluk-makhluk tingkat tinggi saja. Jika dalam kasus siluman, maka mereka pasti merupakan siluman-siluman yang pernah menjabat sebagai raja siluman di zaman kuno dulu dan tak peduli dengan gelaran festival di zaman ini. Sedangkan dari sudut pandang para manusia, mereka merupakan orang-orang yang telah mendapatkan pencerahan para dewa yang telah melampaui batas ruang dan waktu meninggalkan kehidupan manusia. Kemudian Siwo pun memuji cerita Yosin yang sangat luar biasa itu dan menanyakan hubungan antara cerita itu dengan biaya ritual milik Yosin. Menanggapi hal itu, Yosin pun berujar jika Siwo yang sekarang tak akan mampu membayar biaya ritualnya. Tapi tadi Siwo sudah mengatakan akan melakukan segala cara untuk membayarnya. Dalam waktu 2 hari lagi akan ada pesta yang digelar di Istana Naga. Seperti ceritanya tadi, akan digelar kompetisi bela diri yang pesertanya tak dibatasi, baik antara manusia maupun siluman, dalam rangka untuk perayaan putri bungsu Raja Naga. Maka dari itu, sebagai biaya untuk ritual yang diinginkan oleh Siwo, dirinya ingin Siwo menjadi rekan satu tim dalam kompetisi itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.